Hi bestie, Fias here and welcome to the Untold Stories segment on my channel. For today's episode, I'd like to tell you the story of my illness, Turner Syndrome or TS. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow Instagramku untuk tahu update terbaru dari aku ya. Oke, mari kita mulai. Turner Syndrome atau TS adalah penyakit genetic disorder yang hanya terjadi pada perempuan. Penyakit ini ditandai dengan adanya kelainan kromosom dalam tubuh penderitanya dan mengakibatkan berbagai macam gangguan medis ataupun tumbuh kembang seperti berpostur lebih pendek, keterlambatan masa puber, kelainan jantung, learning difficulties, dan lain-lain. Kondisi penderita TS akan berbeda antara satu orang dengan yang lain tergantung tingkat keparahannya dan bisa dibedakan menjadi dua tipe yaitu mosaik dan klasik. Salah satu yang visible dari penyakit ini adalah penderitanya akan berpostur lebih pendek dan lebih cepat lelah dibanding orang sehat. Tapi dengan pengobatan dan diet di bawah pengawasan dokter, penderitanya bisa menjalani hidup normal. Kalau nggak melakukan pengobatan, justru bahaya karena penyakit ini can lead to cancer, asam urat, diabetes, and other complication. For your information, TS ini adalah lifelong condition alias di bawah seumur hidup karena memang nggak bisa disembuhkan, tapi bisa di-maintain dengan pengobatan dan healthy lifestyle. Ceritaku sendiri dimulai saat libur lebaran tahun 2007. Di mana saat itu aku sekeluarga liburan ke Hong Kong. Di sana ada sepupu mamaku yang punya concern dengan pertumbuhanku because I was too small for an 11 years old. She suggested to my mom that I should take a medical checkup. Pulang ke Indonesia, aku dan mamaku konsultasi ke dokter anak di Rumah Sakit Siloam. Kemudian kami dirujuk ke dokter spesialis di Rumah Sakit Pondok Indah. After that initial consultation, aku diminta untuk melakukan berbagai macam tes oleh dokter seperti tes kromosom dan vis darah, USG, ronsen alias X-ray, rekam jantung, dan masih banyak lagi. Kemudian saat kembali ke dokter setelah membawa semua hasil tes yang diminta, aku didiagnosis oleh dokter menderita Turner Syndrome tipe mosaik. Setelah diagnosa dokter, aku jadi menyadari satu hal. Dari SD, I was shorter than most of my peers. Dan itu juga salah satu faktor yang membuatku mengalami bullying saat SMP yang bahkan sempat membuatku trauma. Selengkapnya tentang bullying ini akan aku bahas di part 2 nanti, so stay tune ya. Karena penyakit ini, aku juga mengalami keterlambatan masa puber. Selain itu, aku juga mengalami learning difficulties, terutama pelajaran matematika. But it was easy for me when it comes to learning new language. Untuk pengobatannya sendiri, selama kurang lebih 4 tahun aku harus menjalani terapi suntik hormon setiap harinya. Jadi, dulu kalau liburan ya aku harus bawa cooler box kemana-mana karena obat terapi suntik ini harus selalu dalam keadaan dingin. Belum lagi ditambah vitamin seabrek yang harus aku minum. Nah, saat aku kelas 11 semester 1, pengobatan suntik alias terapi suntik hormon di stop sama dokter karena bisa berbahaya kalau dilanjutkan because it can lead to either osteoporosis or early menopause. Honestly, setelah pengobatan suntik dihentikan, it was the hardest phase for me karena aku mengalami anxiety dan stop minum vitamin selama kurang lebih 3-4 bulan. Dan saat itu yang ada di pikiranku tuh pikiran-pikiran negatif seperti kenapa mesti aku yang dapat penyakit ini? Sampai kapan aku harus bergantung dengan vitamin and so on? Tapi ada mamaku yang selalu menguatkan aku dan aku bawa semuanya dalam doa. Pada akhirnya aku memutuskan untuk move on, berdamai dengan diri sendiri dan menerima penyakit ini seutuhnya.
Perjalananku untuk bisa sekuat dan setegar sekarang memang gak mudah, but it's all worth it. Sekarang jadi bisa bilang ke diri sendiri, V, you're more than enough. Okay, that's my story. Feel free to ask any question in the comments down below and I'll try to answer your questions as much as possible. Thank you for having me today and see you on the next video. Bye!